Selamat datang di talk show Lambung Mangkurat Law Festival ke-9 dengan saya Aya Salsabila selaku host di talk show kali ini. Dan kali ini kita kedatangan salah satu alumni Fakultas Hukum yang luar biasa, yaitu Kak Bayu. Halo Kak Bayu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bisa perkenalkan diri dulu nggak nih Kak Bayu? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama aku Bayu Hermawan, alumni Fakultas Hukum angkatan tahun 2012, lulus tahun 2016. Mungkin itu. Baik. Gimana nih Kak perasaannya setelah sekian lama nggak ke kampus dan balik lagi melihat semua perubahan-perubahan ini, gimana nih kesannya dari Kakak? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, ketika pertama kali kembali ke kampus, banyak perubahan yang terjadi di kampus, baik secara infrastruktur maupun secara kualitas daripada mahasiswa Fakultas Hukum sendiri. Jadi bisa dikatakan sangat luar biasa perkembangan daripada Fakultas Hukum Unlam dalam jangka waktu 4 tahun setelah saya lulus. Karena dulu kan Fakultas Hukum ya mungkin secara bangunan kita memang biasa, tapi memang untuk prestasi dari zaman dulu memang Fakultas Hukum dikenal sebagai macannya di Unlam. Lanjut nih, pengalaman kakak pas masih jadi mahasiswa di Fakultas Hukum, ada nggak sih pengalaman menarik yang berkesan banget buat kakak? Oke, terima kasih. Kalau dikatakan pengalaman yang menarik selama kurun waktu 4 tahun kuliah di Fakultas Hukum, semua pengalaman rasa sangat menarik. Karena pertama kali jadi mahasiswa baru lah di Fakultas Hukum, masih zaman-zaman tuh pakai topi dari Purun, pakai batu bata, bawa batu bata dan yang lain sebagainya, pakai nama dada yang besar itu, dan mungkin sedikit banyak sempat juga didisiplinkan oleh senior kakak yang dulu, dan ya luar biasa lah Fakultas Hukum. Dari awal kakak tidak pernah menyesali masa Fakultas Hukum dan suatu kebanggaan ketika dikatakan sebagai alumni Fakultas Hukum. Kalau berkaitan sama dosennya nih, ada nggak pengalaman menarik gitu yang pernah terjadi, Pak? Yang pengalaman apa mungkin gitu? Atau ada dosen favorit misalnya? Kalau kakak izin jawab. Kalau dosen favorit, semuanya favorit. Tapi ada satu poin di mana rasa bangga itu timbul dengan luar biasa ketika kakak datang ke beberapa tempat, dan ketika kakak tanyakan, ketika orang tanya, Mas dari mana? Fakultas Hukum. Oh, dosennya yang ini ya. Jadi wah, berarti kan sedikit banyak dosen-dosen kita ini sangat berkualitas sampai orang-orang yang ada di luar pun mengetahui. Gitu. Jadi ya kalau ditanya ya pengalaman dengan dosen banyak sih gitu. Mau pengalaman yang mana nih? Mau pengalaman dimarahi sama dosen, atau mau pengalaman yang ibaratnya asik sama dosen? Banyak kisah yang bakalan terukir di Fakultas Hukum. Jadi katanya kakak ini milih buat berhenti di BEM Universitas karena lebih tertarik sama BEM FH. Bener ya Kak? Bisa diceritain nggak tuh gimana? Oke, mungkin ini kesannya lucu loh. Jadi dulu itu kakak adalah anggota KPU Fakultas Hukum. Nah, bukan anggota sih sebenarnya, wakil ketua KPU itu diangkat dari semester 2 mau naik ke semester 3. Jadi dulu itu sudah dapat tuh posisi jabatan oleh wakil ketuanya dulu, namanya Kak Darul Huda Mustaqim, kebetulan wakil ketua BEM Unlam atau dulu wakil presiden mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat itu ngasih kepercayaan, yuk gabung di tempat kakak yuk. Ya udah gabung. Jadi dapat jabatan Direktur Jenderal Pengabdian Masyarakat. Nah, jabatannya itu mungkin kalau di tingkat Fakultas Hukum bisa dikatakan sebagai setingkat wakil ketua divisi. Karena kan dulu itu sistemnya adalah student governance. Jadi ada presiden, menteri,
dirjen dan yang lain sebagainya. Nah, yang lucunya kakak itu baru dilantik dari BEM Unlam, BMKM, wakil mahasiswa, dan zaman itu adalah pemilihan daripada Kanda Muhammad Akbar Radani, dosen Fakultas Hukum misalkan. Dan teman saya Arianto yang jadi wakilnya. Dan ada tuh penerimaan di BEM Fakultas Hukum. Kataku, daripada gabung di universitas, kenapa aku tidak coba untuk bekerja di fakultas dulu? Dan keputusan itu ternyata sangat tepat. Kenapa nih? Tepatnya kenapa, Kak? Gini, BEM Fakultas Hukum bisa dikatakan sebagai salah satu BEM yang sangat dikenal baik di nasional maupun di daerah. Fakta bahwasanya BEM Fakultas Hukum menjabat beberapa kali di BEM koordinator wilayah kan, BEM seluruh Indonesia, dan sempat juga jadi kalau nggak salah itu wakil ketuanya atau apa di BEM CK Kalimantan. Nah, jadi pengalamannya itu kakak belajar di situ, di sini di BEM itu luar biasa deh. Dari dulu kan kakak sebagai panitia juga nih di Law Festival yang keempat. Kami mengadakan kegiatan Law Festival keempat itu dan banyak pengalaman yang luar biasa. Bahkan mungkin kawan-kawan BEM mengetahui lah, orang-orang BEM itu bukan orang-orang sembarangan yang masuk di BEM. Punya standar minimum untuk bisa masuk ke BEM. Contoh, IPK minimal 2,75 atau sekarang mungkin 3 lah. Nah, jadi nggak sembarangan tuh mahasiswa bisa gabung di BEM. Ketika masuk di BEM, ada satu kebanggaan yang timbul gitu. Jadi bisa dikatakan anak-anak BEM bisa dikatakan ya orang-orang pilihan dari zaman kakak, sebelum kakak, dan setelah kakak, termasuk zaman kalian. Sekarang kakak udah bekerja kan ya, Kak? Ya. Bisa dikasih tahu nggak nih buat ke kita semua tips dan triknya biar dapat pekerjaan yang diinginkan? Atau misalnya bekerja di tempat kakak gimana caranya? Gitu. Oke. Izin menjelaskan. Yang namanya bekerja itu ada dua. Yang pertama adalah kerja sesuai dengan passion atau keinginan kalian. Yang kedua adalah kerja karena melihat daripada gaji. Nah, ketika orang tanya, mahasiswa baru pasti akan tanya beberapa hal terkait dengan masalah pekerjaan. Kak, lulus hukum itu pasti jadi apa? Itu pertanyaan sederhana. Misalnya nih, dan itu sering kali timbul. Kak, lulus fakultas hukum pasti jadi jaksa, lulus jadi fakultas hukum pasti jadi pengacara, lulus fakultas hukum pasti jadi hakim. Sebenarnya, fakta yang sebenarnya adalah ketika lulus dari fakultas hukum, semua institusi, baik yang ada di swasta maupun negeri, itu rata-rata pasti menerima orang hukum. Alasannya apa? Jadi gini, kita tentu mengetahui bahwasanya yang namanya kuliah kita diajari banyak hal, dari hukum perdata, pidana, bisnis, dan yang lain sebagainya. Dan orang hukum itu dipakai ilmunya bukan cuma terkait dengan masalah ilmu hukumnya, tapi juga keterampilan hukumnya. Beda antara ilmu hukum dengan keterampilan hukum. Orang hukum diajari membuat surat kuasa, tapi belum tentu orang hukum bisa membuat surat kuasa. Orang hukum diajari bersidang, tapi orang hukum belum tentu ikut bersidang. Nah, kakak punya bahkan banyak alumni kita yang bisa dikatakan senior yang jauh dari kakak. Ya kita sebut nama, boleh? Boleh, silakan. Oke, Pak Hasanuddin Murad. Beliau menjabat sebagai Ketua DPRD Kalsel, anggota DPRD kalau tidak salah. Pak Rosehan pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur. Dan banyak lagi sih sebenarnya, bahkan Kepala Bank Kalsel dulu pun Pak Irfan itu alumni Fakultas Hukum angkatan tahun 82 atau 83. Jadi jangan jadi terkekang karena kita orang hukum, jadi setelah lulus ya masuk hukum yang terkait dengan hukum aja gitu. Bebas aja mau ke bank, banyak kok alumni fakultas hukum yang mau jadi apa, teller, legal, dan yang lain sebagainya. Jadi jangan sampai terkekang karena itu. Nah, kakak ini deh kerja dari semester 3 gitu ya,
Waktu itu pertama kali gabung di LKBH Ulam. Nah setelah itu kakak sebelum lulus kan ditawari untuk kerja sebagai marketing di Duta TV, di stasiun TV. 3 bulan kemudian kakak diangkat sebagai bagian atau PIC dari divisi event karena pengalaman kakak selama di kampus. Nah ini pentingnya berorganisasi di kampus nih. Jadi setelah adanya kakak ditawari di IO, karena kakak masih menjabat sebagai ketua Dewan Mahasiswa dulu, Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum, dan diminta wakil dekan kedua dulu, Ibu Dr. Diana Haitin, sebagai panitia kembali mendampingi dosen untuk ada di Fakultas Hukum untuk angkatan 2016. Kakak mengundurkan diri. Tapi 4 bulan kemudian kakak ditawari lagi sebagai legal. Legalnya nggak gampang-gampang loh. Legal di perusahaan yang besar. Jadi grup perusahaan di bawah kakak itu ada 34 perusahaan. Nah kakak itu yang paling muda di situ. Kakak yang paling muda disuruh membebaskan lahan, yang banyak sih. Jadi bagaimana caranya bisa dapat kerja? Entah itu sesuai dengan kalau sesuai dengan passion, ya ikuti. Cari kenalan di situ. Kita punya jaringan alumni, ikatan alumni Fakultas Hukum kita punya. Baik alumni yang sudah lama maupun yang baru lulus. Nah itu bisa dimanfaatkan. Dan itu dapetnya di mana? Gak mungkin dari orang-orang yang mungkin sekedar kuliah pulang, atau misalnya kuliah pacaran, cari makan, gitu-gitu aja nggak mungkin dapat kayak gitu. Dapatnya di organisasi. BEM sebagai salah satu lembaga ya pasti punya relasi yang luar biasa. Dan kakak pun dapat relasinya itu banyak di BEM. Jujur aja. Jadi sangat disayangkan ketika melihat mahasiswa zaman sekarang lebih memilih untuk tidur di kos daripada nyari kegiatan yang bermanfaat. Sekarang kan kakak sudah bekerja nih, apakah kakak masih ikut organisasi atau apa nih? Oke, saat ini kakak masih aktif di Forsa, Forum Silaturahmi KSI. Nah, jadi kan ibaratnya selain itu juga ada gabung di Peradi, Perhimpunan Advokat Indonesia, dan dulu ikutkan PI Kota Banjarmasin, tapi dikarenakan kesibukan, jadi kakak mau mohon izin kepada ketuanya yang kebetulan alumni Fakultas Hukum juga untuk mengundurkan diri karena takutnya nanti tidak bisa all out di organisasi. Baik, karena tadi sudah panjang kali lebar kakaknya menjelaskan, sekarang pesan-pesan nih kak terakhir buat mahasiswa Fakultas Hukum yang masih berkuliah, mungkin ada pesan-pesan dari kakak nih. Okay. Entah itu buat kuliah, kerja, apa aja deh bebas. Boleh sekalian menyampaikan untuk mahasiswa silahkan. Oke. Adik-adik yang baru masuk Fakultas Hukum, entah masuk karena disuruh orang tua atau masuk karena keinginan sendiri, jangan pernah merasa kecil di Fakultas Hukum. Karena setiap orang punya potensi dan setiap orang punya kemampuan. Karena di Fakultas Hukum kalian punya banyak organisasi di Fakultas Hukum yang bisa digunakan untuk mengasah kemampuan. Karena apa? Ibaratkan dunia ini ada lautan. Kampus ini ibaratkan adalah kolam renang. Kolam renang itu kita bisa mengukur suhunya, bisa memperkirakan arusnya, bisa mengukur kedalamannya, dan kita bisa latihan di situ. Jadi ketika masuk di dunia kerja memang akan jauh berbeda faktanya. Jadi ya jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah takut untuk berproses, dan jangan pernah takut untuk ibaratnya berorganisasi. Karena apa? Kata-kata, ini kakak bilang kata-kata berarti banyak, bukan 1-2 orang, tapi banyak orang yang dulunya aktif di kampus, belajar di kampus, dan saat ini sudah menjabat banyak jabatan dan dikenal luas. Kita beri contoh, Kanda Muhammad Fajilur Rahman. Beliau adalah alumni BEM
yang generasi kedua ya, kalau tidak salah. Generasi kedua beliau adalah ketua KNPI Kalsel. Itu orang yang aktif di organisasi. Lalu banyak yang lagi kayak model selain daripada beliau ada Kanda Fajri juga sebagai young lawyer atau young lawyer di Peradi, dan banyak lagi nama-nama yang tidak bisa kami sebutkan. Yang pasti kita ini satu ikatan deh. Kalian jangan pernah malu. Kalian itu alma mater merah. Kalian itu orang-orang hebat. Di luar sana ratusan ribu orang masuk SD, tapi cuman puluhan ribu yang bisa duduk di bangku kuliah, dan lebih sedikit lagi yang masuk di fakultas hukum. So, next, apa tujuan kalian ada di fakultas hukum? Kembalikan lagi ke situ. Kalau tujuan mau main-main kampus lain, tapi kalau kalian mau berproses prosesnya dengan baik, dan kalian akan jadi luar biasa di sini. Saya Aya Salsabila selaku host talk show Lambung Mangkurat Law Festival ke-9 kali ini izin pamit undur diri. Sampai jumpa di agenda berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.